Awalnya dikira mau dikerjai Indonesia, Malaysia kaget usai tiba di Indonesia tak ada sabotasi. Gebrakan langka di Timnas Indonesia U23 bawa senjata Belanda, Malaysia dan Vietnam panik. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Indonesia dan PSSI mendapat pujian dari media Malaysia setelah menyediakan fasilitas yang terbaik untuk Timnas Malaysia U23 jelang tampil di Piala AFF U23 2025. Timnas Malaysia U23 tiba di Jakarta pada Minggu 13 Juli siang. Tim asuhan Nafuzi Zain untuk tidak membuang banyak waktu dan langsung menggelar latihan perdana di lapangan ABC Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Tim mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.30. Para pemain dalam kondisi baik, bersemangat sebelum menjalani pertandingan di Jakarta meski mereka sebagian besar kali pertama beraksi di Piala AFF, ujar Zulhelmi Zainal Azam, jurnalis televisi Malaysia Astro Arena dalam laporannya di Jakarta. Zulhelmi melihat langsung kondisi lapangan latihan yang dipersiapkan PSSI untuk tim peserta Piala AFF U23 2025. Ia memuji kualitas lapangan latihan yang disediakan. Zulhelmi memastikan tidak ada sabotase dari tuan rumah seperti yang dialami Timnas Malaysia di turnamen-turnamen sebelumnya. Saat ini saya berada di lapangan latihan untuk sesi pertama latihan Timnas Malaysia U23 jelang pertandingan pertama melawan Filipina. Lapangan latihan ini berdekatan dengan Stadion Gelora Bung Karno. Saya bisa katakan, saya bisa beri kredit kepada tuan rumah, Indonesia ataupun PSSI karena menyediakan lapangan latihan terbaik buat seluruh tim termasuk Malaysia U23. Saya bisa katakan kualitas lapangan latihan hari ini tampak baik, tidak ada unsur sabotase yang mungkin kita biasa dengar dalam penampilan Timnas Malaysia di turnamen sebelum-sebelumnya. Tapi untuk kali ini apa yang disediakan tuan rumah untuk Malaysia sangat memuaskan, kata Zulhelmi menambahkan. Timnas Malaysia U23 tergabung di grup A Piala AFF U23 2025 bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Malaysia akan menjalani laga pertama melawan Filipina pada Selasa 15 Juli, sementara Indonesia ditantang Brunei di hari yang sama. PSSI memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Bekasi sebagai venue Piala AFF U23 2025. Turnamennya berlangsung sepanjang 15 Juli hingga 29 Juli mendatang. Berita selanjutnya, Gerald Van den Boeck melakukan 2 gebrakan langka di Timnas Indonesia U23. Bawa senjata Belanda membuat Timnas Malaysia dan Vietnam panik. Timnas Indonesia U23 segera melakoni pertandingan perdana mereka di Piala AFF U23 2025 melawan Brunei Darussalam. Pertandingan ini menjadi kesempatan besar bagi skuad Garuda Muda untuk meraih 3 poin penting di laga pembuka. Meski di atas kertas Indonesia unggul, tim pelatih dan pemain tidak meremehkan lawan, karena di lapangan segalanya bisa berbeda. Pelatih Gerald Van den Boeck yang didampingi Simon Tahamata dan Zulkifli Syukur terus meningkatkan intensitas latihan menjelang turnamen yang digelar mulai 15 hingga 31 Juli 2025. Tim ini mayoritas berisi pemain Liga 1 Indonesia, namun Gerald Van den Boeck yakin bisa meracik kombinasi pemain menjadi tim yang solid dan menarik untuk disaksikan. Gerald Van den Boeck mulai membentuk kerangka inti tim yang akan berlaga di Piala AFF U23. Meski belum diumumkan secara lengkap siapa pemain andalan di setiap lini, persiapan tim sudah menunjukkan kemajuan. Salah satu gebrakan Van den Boeck yang menarik perhatian adalah keputusan untuk tidak melakukan laga uji coba eksternal yang membuat negara-negara pesaing termasuk Malaysia merasa terkejut. Pelatih asal Belanda ini memilih menggelar uji coba internal 11 lawan 11 setiap hari untuk menjaga kondisi pemain sekaligus menghindari resiko cedera. Gerald Van den Boeck menilai cara ini sudah cukup untuk mempersiapkan tim secara maksimal. Meski demikian, langkah ini menuai perhatian media luar seperti The Telegraph yang menyoroti keputusan berani Van den Boeck. Timnas Indonesia U23 kini telah menjalani pemusatan latihan yang cukup singkat dan jumlah pemain sudah dipangkas dari 30 menjadi 25 orang.
Dalam waktu dekat, akan ada seleksi lebih lanjut untuk menentukan 23 pemain yang akan didaftarkan resmi dalam turnamen, termasuk pemilihan 3 penjaga gawang. Persaingan juga semakin ketat dan memaksa setiap pemain menunjukkan performa terbaik agar bisa masuk skuad utama. Indonesia tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Malaysia. Pertandingan pembuka melawan Brunei di Gelora Bung Karno akan menjadi ujian lawan awal yang krusial. Van den Boeck menegaskan, fokus utama tim adalah meraih kemenangan setiap laga secara berurutan tanpa harus terlalu memikirkan lawan terakhir seperti Malaysia. Ia yakin dengan cara kerja keras dan strategi yang tepat, tim Garuda Muda bisa bersaing dan meraih hasil maksimal. Selain faktor tuan rumah, kekuatan tim juga didukung oleh pengalaman sebagian besar pemain yang pernah tampil di level U20 dan U22, serta mengikuti Piala AFF Senior pada akhir 2024. Prestasi terbaru Timnas U23 seperti meraih medali emas SEA Games setelah 32 tahun dan lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan menjadi motivasi kuat untuk terus menjaga standar tinggi dan meraih kesuksesan yang lebih lanjut. Meski tanpa uji coba eksternal, diharapkan para pemain bisa segera menemukan chemistry di lapangan serta menjalankan taktik pelatih dengan baik. Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan juga fans sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar semangat bagi skuad Garuda Muda. Mari bersama-sama mendukung Timnas Indonesia U23 agar bisa mengukir prestasi, membanggakan di Piala AFF U23 dan melangkah lebih jauh di level Asia. Timnas Indonesia U23 bawa senjata Belanda. Van den Boeck nyatakan perang Vietnam U23. Gerald Van den Boeck mengumumkan bahwa ia ingin memenangkan setiap turnamen dengan ambisi merebut tahta dari Timnas Vietnam U23 di kandang sendiri. Menjelang turnamen Piala AFF U23 2025, Gerald Van den Boeck melayangkan deklarasi perang yang keras kepada lawan-lawan regional, khususnya juara bertahan U23 Vietnam. Ahli strategi asal Belanda itu tak ragu memasang target tertinggi, yakni menjuarai kejuaraan di kandang sendiri Jakarta dan menegaskan ambisi tersebut akan terus berlanjut hingga kualifikasi Asia U23 dan SEA Games ke-33. Tujuan kami adalah memenangkan setiap pertandingan. Saya tidak pernah puas dengan posisi kedua, tegas Van den Boeck. Tekad tinggi ini didorong oleh utang yang tak mampu dilunasi Timnas Indonesia U23 kepada Timnas Vietnam U23. Di final 2023, Timnas Indonesia tumbang di tangan pelatih Hoàng Anh Tuan dan timnya saat itu melalui adu penalti yang dramatis. Kekalahannya menyakitkan dikombinasikan dengan fakta bahwa Vietnam U23 telah memenangkan kejuaraan dalam 2 turnamen berturut-turut. 2022-2023 mengubah konfrontasi yang akan datang menjadi kesempatan yang sempurna bagi Indonesia untuk membalas dendam, terutama ketika mereka memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Menggulingkan dominasi pelatih Kim Sang-sik dan timnya adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh tim manapun di kawasan ini. Untuk mewujudkan ambisinya yang besar, Van den Boeck juga telah memanggil skuad yang sangat dihormati karena pengalaman dan kualitasnya. Salah satunya adalah Jens Reven, striker naturalisasi Belanda dengan tinggi 1,89 meter yang bermain di Eropa. Kehadiran Reven yang kini bergabung dengan Bali United dianggap sebagai senjata baru di garis serangan yang menjanjikan untuk membuat perbedaan dalam situasi udara. Selain itu, skuad Indonesia U23 juga banyak dihuni pemain-pemain berpengalaman yang pernah memperkuat timnas seperti Muhammad Ferrari, Arhan Fikri, maupun Kade Arel, sehingga menciptakan tim yang berimbang dan juga berdaya saing.